Rinser Kids. Klik di sini untuk subscribe. Si Rubah dan Rahasia Kerajaan Singa. Di suatu hutan yang lebat, hiduplah seekor rubah bernama Ruby. Ruby dikenal karena kecerdasannya yang tiada tara. Tetapi suatu hari, ia tersesat jauh ke dalam hutan yang belum pernah ia jamah. Hutan ini begitu sunyi. Ada apa di balik keheningan ini? Tak jauh di depannya, Ruby melihat bayangan istana tua yang tersembunyi di antara pepohonan. Namun, istana itu kelihatan suram, penuh dengan duri-duri yang tumbuh di sekitarnya. Ruby mendekati gerbang istana. Ada pengawal singa yang menjaga. Mau apa kau di sini, rubah kecil? Istana ini bukan tempat untuk hewan seperti dirimu. Apakah itu cara yang baik menyambut tamu? Aku hanya ingin tahu siapa yang tinggal di dalam istana suram ini. Mungkin aku bisa membantu. Hahaha, membantu? Tidak ada yang bisa membantu Raja Singa yang dikutuk. Sekali kau masuk, kau takkan pernah keluar lagi. Raja Singa dikutuk. Semakin menarik. Aku yakin kutukan selalu punya jalan keluar. Ruby berhasil masuk ke dalam istana. Ia menyelinap melalui celah di dinding dan menemukan singa besar yang duduk sendirian di tahtanya. Raja Singa tampak buas, tetapi kesedihan terlihat di matanya. Aku datang ke sini bukan untuk melawanmu, wahai Raja Singa. Aku mendengar tentang kutukanmu dan aku yakin setiap kutukan punya rahasia. Kau hanya rubah kecil. Apa yang bisa kau lakukan? Kutukan ini abadi. Aku dikutuk untuk hidup dalam wujud buas ini karena kesombonganku sebagai raja. Tiada yang bisa memulihkanku. Setiap kutukan pasti punya kunci. Mungkin bukan kekuatan, tapi hati yang tulus bisa mematahkannya. Ceritakan padaku bagaimana kutukan ini dimulai. Raja Singa melihat Ruby dengan rasa ragu. Tetapi akhirnya ia mulai bercerita. Aku dulu adalah raja yang kuat. Tapi aku terlalu sombong. Aku menolak nasihat bijak dari rusa peri yang menyuruhku untuk menjaga hutan ini dengan baik. Sebagai hukuman, dia mengutukku menjadi singa buas yang hanya bisa berubah kembali jika aku belajar rendah hati dan menemukan makhluk yang bersedia menolongku tanpa pamrih. Rusa peri? Aku pernah mendengar tentang dia. Mungkin aku bisa membantumu menemukannya. Tapi aku harus tahu, apakah hatimu sudah berubah? Aku sudah lama menyesal. Setiap malam aku merindukan kembali hidupku yang dulu. Bukan karena kekuatanku, tapi karena kedamaian yang telah hilang. Ruby dan Raja Singa memulai perjalanan mencari rusa peri. Setelah berhari-hari mencari, mereka menemukannya di lembah hutan yang tenang. Raja Singa, akhirnya kau datang. Apakah kau telah belajar tentang rendah hati dan cinta tanpa pamrih? Dia sudah belajar, wahai rusa peri. Aku percaya bahwa kini dia siap untuk menerima pengampunanmu. Namun, apakah kau bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan, wahai rubah cerdas? Aku tak butuh imbalan. Aku hanya ingin melihat hutan ini damai kembali dan Raja Singa mendapatkan kesempatan kedua. Rusa peri memejamkan matanya dan seberkas cahaya menyelimuti Raja Singa. Perlahan, wujud buasnya mulai menghilang dan ia berubah kembali menjadi singa yang agung dan bijaksana. Terima kasih Ruby, kau telah menunjukkan bahwa masih ada makhluk yang memiliki hati yang tulus. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Setiap makhluk layak mendapatkan kesempatan kedua asalkan mereka mau berubah. Dan sejak hari itu, Raja Singa memerintah dengan bijaksana, tidak lagi sombong melainkan penuh kasih sayang kepada semua makhluk di hutan. Sementara itu, Ruby si rubah menjadi penasehat terdekatnya, terus menggunakan kecerdasannya untuk membawa kebaikan bagi hutan. Sudahkah kalian subscribe? Ayo tekan subscribe-nya untuk video baru setiap hari. Rinser Kids, klik di sini untuk subscribe. Cici dan sepatu emas ajaib. Di sebuah ladang kecil di tepi hutan, hiduplah seekor tikus ladang bernama Cici. Meskipun ia kecil dan sering diabaikan oleh hewan-hewan lain, Cici tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia bekerja keras menjaga kebunnya dan mempersiapkan diri untuk musim dingin yang akan datang. Aku harus segera menyelesaikan ini sebelum malam tiba. Meskipun hidupku sederhana, aku senang dengan apa yang kumiliki. Seekor burung terbang mendekati Cici, membawa kabar tentang pesta besar di tengah hutan. Cici, apakah kau mendengar kabar gembira itu? Pangeran Rusa akan mengadakan pesta besar di tengah hutan. Semua hewan diundang untuk datang. Apakah kau akan pergi? Pesta? Tapi aku hanyalah tikus ladang kecil. Pasti tidak akan ada yang memperhatikanku di sana. Setiap hewan diundang, Cici. Bahkan kau bisa ikut. Ini kesempatan yang langka. Dengan ragu-ragu, Cici pergi ke pesta besar itu. Namun, saat dia tiba, hewan-hewan yang hadir tidak mempedulikannya. Apa yang dilakukan tikus kecil ini di sini? Pesta ini bukan untuk makhluk seperti dia. Mungkin aku tidak pantas
di sini. Cici berlari keluar dari kerumunan dan duduk di bawah pohon. Tiba-tiba muncul Vera, rubah peri yang baik hati. Cici, mengapa kau bersedih di malam seindah ini? Aku hanya ingin melihat pesta, tapi sepertinya aku tidak cocok di sana. Aku tidak seanggun hewan-hewan lain. Jangan khawatir, Cici. Setiap makhluk layak untuk bermimpi. Aku akan membantumu. Sepatu daun emas ini akan membuatmu bersinar di pesta. Namun ingat, kau harus kembali sebelum matahari terbit, atau semuanya akan hilang. Terima kasih, Vera. Aku akan berhati-hati. Ketika Cici kembali ke pesta dengan sepatu daun emas, hewan-hewan lain tak bisa lagi mengabaikannya. Mereka terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya. Bahkan Pangeran Rusa tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Cici. Siapakah kamu, wahai gadis cantik yang anggun? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Hanya seorang tamu biasa yang mulia. Tiba-tiba lonceng malam berbunyi, menandakan matahari akan segera terbit. Oh tidak, aku harus pergi sebelum matahari terbit. Cici panik dan berlari keluar dari pesta, meninggalkan satu sepatu daun emasnya. Siapapun pemilik sepatu ini, dialah yang harus kutemukan. Pangeran Rusa tak berhenti mencari pemilik sepatu itu. Hingga suatu hari, ia tiba di ladang tempat Cici tinggal. Aku mencari pemilik sepatu ini. Apakah kau tahu siapa yang memakainya? Itu sepatuku. Aku tahu. Dari caramu berbicara dan bersikap, kau yang kucari selama ini. Dengan perasaan bahagia, Cici dan Pangeran Rusa pergi ke istana hutan. Hewan-hewan lain yang dulu mengabaikan Cici, kini menghormatinya. Dan Cici terus menjalani hidup dengan rendah hati. Apakah kalian sudah subscribe? Subscribe sekarang ya, untuk video baru setiap hari. Sebelum kita mulai, ingat subscribe ya, karena ada video baru setiap hari. Putri Ikan Mas dan Air Terlarang. Di sebuah sungai jernih yang mengalir di tengah hutan, hiduplah seekor putri ikan mas bernama Mina. Ia adalah anak dari Raja Ikan Mas, dan meskipun ia hidup di sungai yang indah, hatinya selalu merindukan dunia yang lebih luas di luar perairan yang ia kenal. Aku ingin tahu apa yang ada di balik aliran sungai ini. Aku pernah mendengar kisah tentang air terlarang di ujung hutan. Bagaimana rasanya ya hidup di sana? Mina, hati-hati dengan apa yang kau inginkan. Di ujung sungai, kerajaan air terlarang itu dikuasai oleh Ratu Arang yang jahat. Banyak ikan yang tersesat ke sana, tapi tak pernah kembali. Kerajaan air terlarang, mungkin itu petualangan yang selama ini ku cari. Mina tak bisa menahan keinginan untuk menjelajahi dunia baru. Meskipun peringatan dari ibu ikan tua terus terngiang, rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia berenang semakin jauh, hingga ia tiba di air yang gelap dan misterius. Itu pasti air terlarang yang dibicarakan. Apa yang ada di dalamnya? Di tengah air yang kelam itu, Mina bertemu dengan seekor kura-kura yang tampak sedih. Dia tak tahu bahwa kura-kura ini adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh Ratu Arang untuk tinggal di air terlarang selamanya. Kau dari sungai yang jernih, apa yang membawamu ke sini? Di kerajaan air terlarang ini, aku mencari petualangan. Tapi aku tidak tahu tempat ini begitu suram. Aku terjebak di sini oleh kutukan. Ratu Arang telah menguasai kerajaan ini dengan kekuatan jahatnya, dan aku tak bisa kembali ke rumahku di perairan yang tenang. Dari dasar sungai yang dalam dan kelam, muncullah Ratu Arang. Dia memiliki kekuatan gelap yang membuat air terlarang ini dipenuhi oleh kutukan. Semua makhluk yang tersesat ke wilayahnya tak pernah bisa kembali. Hai Putri Ikan Mas, kau telah datang ke wilayahku. Apakah kau ingin bergabung denganku dan menjadi bagian dari kekuatanku? Aku hanya ingin kebebasan untuk menjelajah. Aku tak akan bergabung denganmu, Ratu Arang. Tapi semua makhluk yang masuk ke sini tak punya pilihan, kecuali kau menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai ganti kebebasanmu. Ratu Arang memberikan pilihan yang kejam. Untuk kebebasannya, Mina harus menyerahkan kilauan emas pada sisiknya dan hidup di dalam kegelapan selamanya. Jika kau menyerahkan kilauan emas dari sisikmu, aku akan membebaskanmu dan pangeran ini. Tapi kau akan kehilangan keindahanmu selamanya. Aku harus memilih antara kebebasanku atau keindahan sisikku. Jangan lakukan itu, Mina. Kutukan ini bisa diatasi dengan cara lain. Keindahanmu adalah cerminan dari hatimu yang baik. Mina dengan hati yang penuh kebaikan memutuskan untuk menerima tawaran Ratu Arang. Ia rela kehilangan kilauan emas pada sisiknya untuk kebebasan pangeran kura-kura dan menyelamatkan dirinya. Aku rela kehilangan kilauan sisikku jika itu bisa menyelamatkan kami berdua. Baiklah Putri Ikan Mas, kau telah memilih. Namun ketika Ratu Arang sudah mengambil kilauan sisik Mina, sebuah keajaiban terjadi. Kilauan emas
dan hati murni dari Putri Mina. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Kau berhasil, Mina. Kau telah mengalahkan kutukan dengan kebaikanmu. Setelah kekalahan Ratu Arang, Pangeran Kura-Kura berubah kembali ke wujud aslinya sebagai penguasa yang bijaksana. Mina juga mendapatkan kembali kilauan emas pada sisiknya. Dan sungai yang sebelumnya terlarang, kini menjadi tempat yang indah dan damai. Terima kasih. Karena keberanian dan kebaikanmu, seluruh sungai ini bebas dari kutukan. Aku hanya mengikuti kata hatiku, Kura-Kura. Setiap makhluk layak mendapatkan kebebasannya. Dan sejak hari itu, Mina dikenal sebagai putri ikan mas yang tak hanya cantik, tapi juga berani dan berhati mulia. Sungai tempat ia tinggal pun menjadi tempat damai bagi semua makhluk air, bebas dari kegelapan dan penuh keindahan. Hey, sudahkah kalian subscribe? Belum? Ayo segera subscribe karena ada video baru setiap hari.